Ya, Eva dan juga pemirsa, dari 1.200 hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku dan tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. 17 diantaranya ini dinyatakan mati, sedangkan 20 ekor hewan ternak yang terpapar ini sudah kembali normal atau sehat. Nah, ini memang pemerintah Kabupaten Gresik terus melakukan berbagai upaya seperti melakukan penyuntikan dan juga pemberian vitamin kepada hewan ternak yang terpapar. Memang ini membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk hewan ternak tersebut kembali pulih. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan sidak ke posko karantina hewan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mentan menyebut penyakit mulut dan kuku pada hewan tidak berbahaya dengan tingkat kematian hewan cenderung rendah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendatangi posko karantina hewan ternak sapi di Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Di lokasi tersebut, Mentan menemukan 37 ekor sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Penyebaran PMK, khususnya pada sapi di Kota Gresik, semakin menyebar. Dan peran kita semua untuk menangani penyebaran tersebut adalah pentingnya pengetahuan tentang penanganan penyebaran PMK tersebut. Baik, perkenalkan saya Rizat Ramadan dengan NIM 235050107130. Saya di sini ingin memaparkan hasil diskusi tentang penyebaran PMK di Kota Gresik. Baik, saya mulai dari pertama, yaitu fungsi lembaga dari sosiologi peternakan pada penyebaran PMK di Gresik. Yang pertama, fungsi lembaga ada pengendalian sosial. Pengendalian sosial terdapat lembaga pemerintah, khususnya Dinas Pertanian Gresik, berperan aktif dalam pengendalian sosial dan dengan menginstruksikan penutupan pasar hewan untuk mencegah penyebaran PMK, yang berupaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan hewan ternak, serta mengurangi dampak sosial yang mungkin akan timbul. Seperti pada video tersebut tadi, dampaknya tidak hanya pada peternak, namun dampak tersebut bisa berdampak kepada penjual daging atau pemasok daging yang ada di pasar. Mereka mengalami kesulitan atau memiliki hambatan tidak adanya suplai daging dari peternak karena ternak tersebut mengalami penyakit PMK tersebut. Apa sih PMK tersebut? PMK adalah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Terus selanjutnya untuk fungsi lembaga selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, terus selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar adanya dengan meningkatkan jumlah sapi yang terjangkit di PMK. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan hewan, khususnya di Gresik, menjadi prioritas agar produksi pangan tetap terjaga. Penanganan yang tepat terhadap hewan sakit juga penting untuk memastikan pasokan daging yang aman bagi konsumen. Salah satunya tadi di video tadi adalah pemberian vaksin pada hewan yang terjangkit PMK tersebut oleh Menteri Pertanian dan Wali Kota Kabupaten Gresik. Selanjutnya sosialisasi. Sosialisasi adalah lembaga pemerintah telah melakukan kunjungan lapang untuk memberikan informasi langsung kepada peternak tentang cara menangani hewan yang terinfeksi dan pentingnya isolasi. Dan seperti pada video yang tersebut yang awal dimulai, lembaga pemerintah seperti yang tadi, Menteri Pertanian dan Bupati Gresik Gus Ahmad Yani menginformasikan kepada peternak untuk memvaksin ternaknya agar tidak menyebar untuk virus PMK pada sapi. Oke, selanjutnya adalah
menjaga identitas dan solidaritas. Lembaga juga berperan dalam menjaga identitas komunitas dan peternak. Dengan adanya instruksi untuk bekerjasama dalam menangani penyebaran PMK, solidaritas di antara peternak dapat dipertahankan. Kegiatan bersama dalam penanganan penyakit PMK dapat memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Maksud dari tersebut adalah berkolaborasi untuk menangani penyakit PMK antara lembaga pemerintah dengan peternak. Oke, selanjutnya ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang pertama ada isolasi dan karantina. Selain pemberian vaksin pada ternak tersebut, lembaga pemerintah juga menginstruksikan kepada peternak untuk mengisolasi dan karantina ternak yang mendapati penyakit PMK pada ternaknya. Seperti yang video tadi, pemerintah melalui Dinas Pertanian Gresik menerapkan langkah isolasi untuk hewan ternak yang terjadi PMK, mirip dengan penanganan penyakit menular seperti COVID-19, di mana hewan ternak yang terinfeksi harus dipisahkan dari yang sehat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Oke, selanjutnya ada penutupan pasar hewan. Untuk pasar hewan adalah langkah solutif dari lembaga pemerintah untuk mengurangi interaksi antara hewan yang terinfeksi dan yang sehat. Yang ketiga adalah sosialisasi dan edukasi, yaitu menginformasikan kepada peternak untuk memvaksin ternak agar mengurangi penyebaran PMK pada ternak saat terjadi PMK tersebut. Yang keempat adalah koordinasi antara pihak, yaitu koordinasi antara peternak dan pemerintah untuk menangani kasus tersebut. Dukungan dari pemimpin, kunjungan langsung oleh pejabat seperti Gubernur Jawa Timur memberikan dukungan moral kepada peternak yang ada di Gresik dan mengatakan pentingnya langkah yang diambil untuk mengatasi penyebaran PMK, yaitu langsung mendatangi atau mengunjungi peternak yang ada di Gresik untuk memberikan support atau simpati kepada ternak yang mengalami penyebaran virus PMK tersebut agar peternak tersebut merasa mendapat simpati dari pejabat lembaga daerah. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama ada adab pada tradisi tertulis dan tidak tertulis di Kabupaten Gresik. Adab tertulis, naskah sejarah, dokumen yang berisi dan mencatat sejarah lokal seperti catatan pendiri Gresik dan perkembangan wilayahnya, terutama sektor peternakan. Yang kedua ada tradisi. Adab tertulis, puisi dan sastra yang ditulis oleh penulis lokal yang menggambarkan kehidupan budaya masyarakat setempat. Yang ketiga ada peraturan desa, dokumen resmi yang mengukur tata tulis dan norma-norma dalam masyarakat tingkat desa. Adab tidak tertulis, terdapat tradisi upacara, berbagai upacara adat seperti pernikahan, khitanan dan ritual lainnya, cerita rakyat, seni pertunjukan. Selanjutnya ada memiliki kekekalan. Maksud dari kekekalan adalah penting untuk memastikan bahwa warisan budaya Gresik tetap hidup dan tidak hilang seiring perkembangan zaman, terutama dari adanya penyebaran virus PMK tersebut. Selanjutnya adalah memiliki alat di sini dapat merujuk pada sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung penyebaran PMK. Selanjutnya ada lambang, representasi visual simbolik yang memiliki makna khusus dalam disebut, yaitu logo terutama logo wilayah Gresik. Memiliki tata kelakuan, mencakup norma dan aturan yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat seperti undang-undang peraturan daerah untuk melakukan kegiatan peternak di Kabupaten Gresik. Selanjutnya ada cara mempelajari lembaga. Yang pertama fungsional atau hubungan. Yang pertama pemerintah daerah, Dinas Pertanian Gresik dan Gubernur Jawa Timur bertanggung jawab dalam menangani wabah PMK yang terjadi di Gresik. Seperti yang saya bilang tadi, yang
Di awal, pejabat daerah memiliki peran penting untuk mendukung peternak dalam menangani PMK tersebut. Yang kedua ada peternak mengetahui informasi penting dari pejabat daerah. Yang ketiga ada tim kesehatan. Tim kesehatan ini bermaksud untuk menjadi penyelamat dari putusan pejabat daerah untuk menangani hewan-hewan yang terjangkit PMK tersebut, yang bertugas untuk menyalurkan vaksin kepada ternak-ternak tersebut. Selanjutnya ada nilai-nilai kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah ternak sapi yang PMK 229 ekor dan kematian 13 ekor yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar, terutama bagi peternak yang bergantung pada tuntutan mata harian, nilai ekonomi, nilai keagamaan pangan. Selanjutnya ada definisi kekuasaan. Definisi kekuasaan adalah Gubernur Kofifa Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur yang aktif memberikan instruksi. Yang kedua ada dimensi kekuatan atau Kofifa Indar Parawangsa, kekuasaannya sebagai gubernur memberikan wewenang untuk membuat keputusan dan memberikan instruksi yang bersifat eksekutif dalam hal kesehatan dan perdagangan ternak di Provinsi Jawa Timur, seperti tugasnya dalam menjalankan hal menjadi pejabat. Selanjutnya ada saluran kekuasaan instruksi resmi dari gubernur sendiri yang diamanatkan kepada peternak dan petugas kesehatan, contohnya isolasi dan pemberian vaksin. Model kekuasaan, wewenang eksekutif sebagai kepala eksekutif memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berpengaruh dalam bidang kesehatan hewan dan ekonomi regional. Hubungan penguasa dan anggotanya adalah berkolaborasi. Yang pertama, berkolaborasi dengan Dinas Pertanian. Gubernur Kofifa bekerja sama dengan Dinas Pertanian Gresik untuk menginstruksikan penutupan pasar hewan sementara waktu untuk mencegah penularan penyebaran PMK yang ada di Gresik. Yang kedua, petugas Dinas Pertanian menyampaikan instruksi dari gubernur waspada kepada peternak dan pengelola pasar hewan. Yang ketiga, identifikasi dan monitoring lapangan. Petugas kesehatan hewan bekerjasama dengan tim lapangan untuk mengidentifikasi sapi-sapi yang terjangkit PMK agar tidak melepas. Selanjutnya ada unsur-unsur kekuasaannya, ada legitimitas dan kontrol administratif. Yang legitimitas ada memiliki instruksi dari Kepala Eksekutif Provinsi Jawa Timur dan instruksinya dihormati dan dijalankan oleh petugas dan publik. Dan ini yang kedua ada yang tadi kontrol administratif adalah memiliki kontrol atas instruksi-instruksi regional seperti Dinas Pertanian dan menginstruksikan tindak-tindakan yang diputuskan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit PMK. Cara pembatasan kekuasaannya adalah yang pertama komunikasi efektif, yang kedua ada kolaborasi institusional. Selanjutnya adalah analisis regulasi dan kebijakan. Pada case penyebaran PMK ini, yaitu kebijakan utama adalah perizinan usaha yang sudah dicabut atau sementara ditutup. Contohnya pasar hewan untuk mencegah penularan PMK pada sapi di Kabupaten Gresik. Yang kedua ada pengendalian pengikat. Yang ketiga ada pengawasan produksi dan distribusi pakan. Yang keempat ada ternak impor. Oke, selanjutnya ada kendala yang dihadapi peternak di Gresik dalam akses layanan. Yang pertama birokrasi, yaitu prosedur perizinan yang kompleks. Banyak peternak, khususnya di Gresik, tidak memahami prosedur perizinan yang rumit sehingga sulit mendapatkan surat izin. Banyak proses birokrasi yang lambat dan menyebabkan penundaan dalam pengembangan usaha dan mengurangi motivasi peternak. Kendala biaya, seringkali biaya yang menjadi beban tambahan bagi peternak, khususnya di Kabupaten Gresik.
Pengaruh regulasi dan birokrasi. Proses birokrasi berbelit cenderung menghambat inovasi dan investasi dalam usaha peternakan, khususnya di Kabupaten Gresik. Dan jika proses birokrasi dapat diseduhkan dalam mudah, bisa mendukung produktivitas dan saingan peternak kecil. Selainnya ada peran instansi pemerintah memberikan edukasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran penuh kepada peternak yang ada di Kabupaten Gresik tentang pentingnya penyebaran PMK di Kabupaten Gresik. Yang kedua adalah menyediakan akses informasi, memberikan informasi yang jelas tentang prosedur perizinan dan kebijakan terkait. Yang ketiga adalah mendukung pengembangan usaha, menyediakan program pelatihan dan bantuan teknis bagi peternak lokal. Terus selanjutnya adalah banyak peternak yang dikeluhkan karena layanan yang diberikan oleh pemerintah setempat atau dinas pertanian belum cukup untuk mendukung peternak dalam mengatasi paparan PMK pada ternaknya. Dengan demikian, perlu untuk diatasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan peternak tersebut. Selanjutnya, analisis terhadap perubahan sosial. Kesehatan ternak yang pertama, munculnya PMK, penyakitnya sebelumnya teratasi, menyebabkan kekhawatiran di kalangan peternak dan masyarakat Kabupaten Gresik. Dan penyakit PMK ini bisa menular melewati udara dan dapat mempengaruhi berbagai jenis hewan ternak sehingga mengganggu stabilitas ekonomi. Yang kedua, tindakan pemerintah menutup pasar hewan. Kebijakan ini menciptakan dampak langsung terhadap interaksi sosial dan ekonomi di komunitas peternak setempat. Khususnya tadi adalah pemasok daging tidak mendapatkan pemasok daging yang ada di pasar, artinya daging yang didapatkan akan lebih sedikit dari hari yang biasanya. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan dapat mendorong tindakan penyakit yang lebih baik di masa depan, seperti halnya kesadaran untuk mengatasi penyebaran PMK ini. Diharapkan semua masyarakat mengetahui tentang penanganan penyebaran PMK pada ternak sapi, khususnya di Kabupaten Gresik. Dukungan pemerintah. Yang kedua adalah interaksi dalam bantuan khusus teknis dan edukasi kepada peternak dapat membantu mengurangi dampak negatif dari PMK, seperti hanya tadi pemberian vaksin dan pentingnya informasi tentang penanganan penyebaran PMK tersebut. Lalu ada penghambat. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa peternak enggan mengikuti protokol kesehatan baru karena kebijakan pemerintah, karena tidak kepercayaannya kepada pejabat pemerintah. Selanjutnya ada dampak ekonomi negatif, merugikan finansial akibat kehilangan ternak yang terdampak PMK. Khususnya tadi ternak yang terdapat meninggal atau mati adalah sebesar 13 ekor dari 1.200 ternak. 13 ekor mati dan 20 sembuh, seperti pada halnya di video tersebut. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan tentang PMK, khususnya pada peternak, tentang penanganan penyebaran PMK pada ternak sapi, khususnya di Kabupaten Gresik. Yang selanjutnya adalah mobilitas ternak, pengerakan ternak antara daerah yang terjangkit dan tidak terjangkit, menekan risiko penyebaran penyakit. Diperparahnya lagi oleh kurangnya pengetahuan di pasar hewan. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang mendukung penyebaran virus seperti kepadatan populasi ternak dan sanitasi yang buruk. Oke, selanjutnya ada tahapan proses perubahan sosial. Seperti yang tadi adalah perubahan sosial, yang sekarang ada tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama ada identifikasi masalah. Penyebaran PMK adalah teridentifikasi masalah. Pertama yang topik kita akan bahas. Respon pemerintah adalah mengeluarkan intervensi untuk menutup pasar hewan dan memberikan vaksin pada ternak tersebut pada peternak.
yang kedua ada isolasi dan karantina, yang keempat ada pendidikan dan sosialisasi lagi, dan selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Terus selanjutnya ada perubahan sosial, perubahan dalam praktik peternakan. Peternakan mulai menerapkan protokol kesehatan yang lebih aktif, ketat semenjak penyebaran PMK ini sudah terjadi pada ternaknya. Selanjutnya adalah kesadaran masyarakat yang menjadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan hewan ternak dan dampak ekonomi lokal ketika menjelang Idul Adha, di mana penggunaan daging sapi meningkat. Di balik meningkatnya permintaan daging sapi pada Idul Adha, akhirnya peternak lebih sadar, lebih aware, lebih sadar tentang penanganan penyebaran PMK pada sapi khususnya di Kabupaten Gresik. Sekian pemaparan hasil diskusi yang saya dapatkan, atau analisis sosiologi peternakan yang saya dapatkan pada case penyebaran PMK pada ternak sapi khususnya di Kabupaten Gresik. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.